Jadi kan ada juga disuruh berjemur ke sinar matahari, 10 sampai 15 menit di pagi hari. Itu tujuannya apakah untuk pembentukan vitamin D atau untuk membunuh virus ya, Dok ya? Oke, lagi heboh ya kayaknya ya. Kan Semua jemur-jemur. orang sekarang berjemur, bahkan sampai kadang saya lihat sampai buka baju, kadang berjemurnya sampai gosong kulitnya gitu. Hati-hati berjemurnya juga jangan terlalu lama, jangan sampai gosong. Ntar kelar dari wabah ini kita jadi hitam semua, jadi aging semua, ya kan, keriput di mana-mana. Jadi hati-hati juga kalau berjemur ini. Nah, kalau yang sekarang heboh itu berjemur untuk meningkatkan sintesis pembentukan dari vitamin D. Nah, vitamin D tadi kan sudah saya sebut itu ada efek positifnya terhadap sistem imun. Jadi dia akan meningkatkan atau memperbaiki dari sistem imun kita sendiri. Nah, kapan idealnya waktu untuk berjemur itu sebenarnya sangat variatif, gitu. Tergantung dari letak lintangnya, kemudian tipe kulit kita, kemudian apakah usianya sudah tua ataupun masih muda, kemudian apakah dia obesitas atau tidak, jadi sangat variatif. Dan juga dipengaruhi oleh cuaca. Kalau misalnya hari ini nggak ada matahari, ya nggak bisa berjemur. Buat apa? Kapan sih waktu yang tepat? Tergantung dari ininya juga, indeks dari sinar UV-nya. Ya. Jadi semakin tinggi indeks sinar UV itu, kita nggak perlu berjemur lama-lama. Nah, dari penelitian yang sudah ada, indeks UV itu paling tinggi sekitar jam 11 siang sampai jam 1 siang. Nah, itu berjemurnya nggak perlu lama-lama, cuma perlu 7,5 menit untuk mendapatkan vitamin D yang cukup. Tapi kan nggak mungkin kita berjemur jam 11 sampai 1 siang. Terlalu panas, ya kan? Jadi makanya diambil yang agak ke pagian dikit, itu sekitar jam 10, tapi dengan waktu yang lebih lama lagi, sekitar 15 menit. Nah, jadi kalau saya atau kita sih suka menganjurkan kapan sih waktu berjemur yang baik, sekitar jam 10 pagi, dan durasinya paling lama hanya 15 menit. Kita nggak perlu lama-lama, tapi kalau kulitnya putih, tipe Caucasia, mungkin ada yang bule, itu jangan sampai 15 menit. Lebih sebentar lagi. Oh, nggak boleh lama-lama, Fen? Nggak boleh lama-lama. Tapi kalau kulitnya hitam, nah itu lebih lama lagi. Oh gitu, kalau makin hitam harus lebih lama lagi ya, karena ada melanin. Iya. Yes. Jadi kalau misalnya, itu kan kita nggak semua punya kesempatan untuk berjemur dengan waktu tertentu dan waktu selama itu gitu. Apakah ada suplemen vitamin D itu? Apakah semua suplemen vitamin D itu ada yang sudah belum aktif, atau ada suplemen vitamin D yang sebenarnya kita konsumsi itu sudah dalam bentuk yang sudah aktif gitu? Ada nggak seperti itu, Dok? Ada dua sih sebenarnya kalau namanya suplementasi. Ada yang memang bentuknya D3. D3 itu bentuk yang belum aktif, ataupun yang kalsitriol. Itu memang sudah bentuk aktifnya. Tapi indikasi pemakaiannya beda-beda. Kalau misalnya kita defisiensi vitamin D, misalnya kita periksa di lab, oh ternyata kita defisiensi vitamin D, dan kita nggak bisa berjemur minimal 3 kali seminggu, ya kan? Nggak apa-apa, kita konsumsi vitamin D3. Ya, tapi kalau misalnya yang kalsitriol, itu jarang diberikan untuk yang defisiensi vitamin D. Biasanya diberikan pada kayak osteoporosis, kemudian penyakit-penyakit tertentu, ataupun dia ada gangguan ginjal, gangguan hati, intoleransi saluran cerna, itu biasanya kita berikan yang kalsitriol. Tapi kalau misalnya yang defisiensi vitamin D, biasanya kita hanya berikan yang D3, yang bentuknya yang tidak aktif. Dalam kondisi sekarang ini berarti tetap yang vitamin D3 aja, kalau misalnya kita nggak mungkin berjemur misalnya? Tetap harus yang... Kalau memang kita tidak mungkin berjemur, ya nggak apa-apa, kita suplementasi aja dengan dalam bentuk suplementasi vitamin D, nggak masalah. Tapi harusnya kita kalau mau ideal nih, tahu dulu kadarnya berapa. Ya. Gitu. Jadi dicek dulu, kita defisiensi atau enggak.
Kalau misalnya kita tidak defisiensi, ya udah berarti sesuai dengan angka kecukupan gizi aja dosisnya. Tapi kalau misalnya kita defisiensi, nah itu harus ke dokter dulu supaya tahu dosis berapa yang tepat diberikan. Vitamin D ini fungsinya untuk imunitas tubuh apa, Dok? Kan selama ini kan kita tahunya vitamin D untuk kekuatan tulang gitu. Kalau untuk imunitas juga berperan penting juga nggak? Oh, berperan penting. Karena vitamin D ini ternyata dia seperti hormon ya, gitu. Jadi dia ada reseptornya di mana-mana, salah satunya di sistem imun. Jadi memang ada efek positifnya. Oke. Iya, untuk vitamin E. Kalau vitamin E itu katanya kan lebih banyak fungsinya untuk kulit. Dan lain-lain. Nah, apakah bermakna juga untuk sistem imun gitu, Dok? Vitamin E kan kalau yang kita tahu banyak dikenal sebagai antioksidan ya. Jadi lebih dipakai sebenarnya ke kulit. Nggak masalah, karena kalau misalnya karena kan kita manusia ini kan terpapar radikal bebas ya, terus-menerus gitu kan, karena menghasilkan oksigen juga. Jadi kalau misalnya radikal bebasnya terlalu banyak, itu akan menyebabkan gangguan juga pada sistem imun. Jadi nggak apa-apa juga kita mengonsumsi vitamin E sebagai antioksidan karena memang ada efek positifnya juga terhadap sistem imun. Tapi kalau kita mau mengonsumsi antioksidan, itu nggak bisa cuma satu. Jadi memang harus multi. Nggak cuma bisa kayak, kita cuma mengonsumsi vitamin E, sementara vitamin antioksidan yang lain nggak kita konsumsi. Kenapa? Karena antioksidan tuh bekerja di dalam tubuh tuh nggak cuma satu antioksidan aja untuk menangkal radikal bebas. Jadi dia harus beberapa antioksidan karena kerjanya berkesinambungan sehingga nanti bisa dikeluarkan dari dalam tubuh radikal bebasnya. Jadi saran saya jangan konsumsi hanya vitamin E, harus mengonsumsi vitamin antioksidan yang lain ataupun antioksidan yang lain. Berarti memang antioksidan ini bermakna sekali, Dok, ya untuk imunitas kita ya? Iya, karena kan kalau semakin banyak radikal bebas yang terbentuk, ya akan mengganggu sistem imun juga kan. Mungkin kita lompat sedikit, Dok, dari vitamin kita beralih ke fitofarmaka, di mana akhirnya ini kan lagi booming minuman tradisional seperti temulawak, itu kemudian ada penelitian yang katanya jambu merah ya. Boleh nggak dibantu? Maksudnya memang memberi manfaat nggak untuk melawan atau menangkal COVID-19 ini, Dok? Oke. Melawan atau menangkal ya, Dok, berarti ya? Iya. Membantu lah, pokoknya membantu. Balik lagi, kalau namanya kalau saya sih selalu menyarankan selama itu masih dikonsumsi dari bahan makanan aslinya ya, nggak dalam bentuk ekstrak, nggak apa-apa, masih aman dikonsumsi. Gitu. Jadi kan biasanya kalau kayak jahe, temulawak, serai, itu kan memang dari dulu sudah kita konsumsi, bagian dari bumbu masakan, kemudian kadang dibuat jamu, wedang, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, asalkan dari bahan makanannya langsung, jadi bahan makanan alami. Tapi saya tidak menyarankan dalam bentuk yang ekstrak, karena nggak tahu dosisnya berapa kan, takutnya nanti terlalu tinggi, efeknya toksik juga. Dan hati-hati, itu kan sifatnya sebagai memperbaiki sistem imun kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita sudah terkena penyakit, misalnya ya COVID-19, ataupun virus yang lain, sebaiknya di-stop. Gitu. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan sehat, nggak apa-apa kita konsumsi sehari-hari. Kenapa itu, Dok, harus diberhentikan saat kita mulai sakit? Apakah takut ada reaksi dengan obat-obat yang mungkin dikasih atau ada alasan lain, Dok? Alasannya karena kan pada saat terkena penyakit kayak corona ini kan ada respon imun ya. Nah, takutnya kalau kita mengonsumsi makanan tadi
ataupun dalam bentuk yang ekstrak yang kita nggak tahu dosisnya berapa, takutnya itu akan makin memperparah dari respon imunnya itu sendiri gitu. Jadi harus hati-hati. Kalau saran saya, selama masih sehat, boleh-boleh saja. Jadi ini dari bahan alami. Oke. Jadi ini terkait dengan isu storm sitokin ya, atau badai sitokin ya, Dok ya? Iya, sitokin stopnya. Karena kan, dan lagian ya sampai saat ini kan belum ada penelitian yang jelas juga kan mengenai kalau kayak jahe, temulawak ini kan ada kandungannya kan kurkumin ya. Nah, kurkumin ini kan belum ada nih penelitiannya gimana sih kalau diberikan pada pasien dengan COVID-19. Sampai saat ini kan nggak usah mengenai nutrisi, mengenai hal-hal lain juga belum banyak sebenarnya penelitian. Jadi sebaiknya ya nggak usah dulu. Gitu. Jadi harus hati-hati karena namanya kita memberikan sesuatu kan harus dengan penelitian yang bagus gitu kan, yang valid dan lain sebagainya. Berarti kita harus hati-hati ya dengan yang beredar di media sosial ya, Dok ya. Jangan sembarangan dalam bulat ya. Intinya sih jangan anggap, oh saya minum ini pasti saya nggak kena corona gitu kan. Terus dia nggak cuci tangan, nggak physical distancing, ya sama aja gitu. Tetap yang utama yang tadinya itu. Kalau yang jambu merah itu, Dok, gimana, Dok? Kalau jambu biji ya, jambu biji. Jambu biji. Ya, yang kemarin. Iya. Di Bogor, ITB atau Bogor ya? Iya. Kan memang selama ini DBD kan juga itu ya. Jadi apakah mungkin karena sama-sama virus juga ada potensi untuk mengurangi itu gitu? Kemarin saya juga dapat share dari teman ya di WA. Terus saya baca potensi kan. Berarti kan masih belum pasti juga nih sebenarnya. Kan berarti kan masih perlu diteliti lagi kan. Jadi ya kalau masih dikonsumsi sehari-hari kayak untuk sumber vitamin C atau vitamin yang lain, itu jambu biji ya nggak apa-apa, konsumsi aja. Tapi jangan langsung berpikir, oh ini dengan ini saya nggak kena atau ini ada efek obatnya, terapeutiknya, ya harus teliti lebih lanjut.